Selamat pagi jemaat yang dikasihi Kristus, selamat datang, selamat beribadah. Morning everyone, happy Sunday. Let us come to the presence of our Lord with meditation and prayer. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap hadirat-Nya yang kudus dengan bermeditasi di dalam doa. Mari kita mulai. Call to worship is taken from the book of Psalm, chapter 119, verse 105. Ayat untuk mengawali ibadah kita diambil dari kitab Mazmur, pasalnya yang ke-119, ayatnya yang ke-105. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, please stand up. Mazmur 119 ayatnya yang 105. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita buka ibadah kita dengan pujian penghormatan datang ke hadirat Tuhan. Let us praise Him. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. You are the source of our everlasting joy.
Kami bersyukur mempunyai Allah seperti Engkau, karena Engkaulah Allah yang hidup, yang telah bangkit dan yang telah mengalahkan maut. We're glad to have a living God who has resurrected and destroyed the power of death. You are the way, the truth, and the life. Engkaulah jalan, hidup, dan kebenaran, ya Tuhan. Thank you, Father God. Ya Tuhan, kami ingin memuji dan menyembah-Mu pagi hari ini. We want to praise and worship You, Lord. And we are ready to listen to Your word. Berkati Pendeta Paul yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya firman-Mu tidak lalu begitu saja, tapi dapat menjadi panduan bagi kehidupan kami. Bless Pastor Paul who will deliver Your message. May Your word be the guidance in our life. Father God, we want to lift up our praise and worship into Your hand. In Jesus' precious name we pray. Amen. Terima kasih, silakan duduk. Berita pengharapan diambil dari kitab Ratapan, pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-21. Words of hope is taken from the book of Lamentation, chapter 5, verse 21. Ratapan 5 ayat ke-21. Bawalah kami kembali kepadamu ya Tuhan, maka kami akan kembali, baharulah hari-hari kami seperti dahulu kala. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut berita pengharapan dengan pujian, ku heran Allah mau memberi kasih-Nya. Ku
Berita pengampunan diambil dari kitab Efesus pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-5 sampai ke-7. Bapak Ibu buka Alkitabnya, kita akan baca bergantian. The words of forgiveness is taken from the book of Ephesians chapter 1 verse 5 to 7. Saya akan membacakan ayat yang ke-5, lalu Bapak Ibu ayat ke-6, lalu kita bersama-sama ayat yang ke-7. Efesus 1 ayatnya yang ke-5. Dalam kasih ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kehendak-Nya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian penyembahan. Mujizat itu nyata. Miracles real. Terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatanku, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ulangi dari atas. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatanku, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Sebelum kita berdoa, marilah kita pujikan nama Yesus before we pray. Let us sing the song, The Name of Jesus.
Ya Allah, ya Bapa kami, selamat pagi dan terima kasih atas hari yang baru yang sudah Engkau berikan kepada kami untuk kami datang ke rumah-Mu dan menyembah-Mu. Heavenly Father, good morning, and thank you for this beautiful day that you have given us for us to come into your house to worship you. Kami menengok ke belakang, kami berterima kasih kepada-Mu atas berkat demi berkat yang Engkau telah limpahkan kepada kami. As we look back, Father, we just want to give you thanks for blessing after blessing that you have bestowed upon us. Kami juga berterima kasih bahwa Engkau selalu menyediakan kepada kami terang-Mu sehingga kami tidak tersesat dalam hidup ini. We are also grateful to you, Father, because you always give us your light, that we never went astray. Kami juga berterima kasih kepada-Mu atas kekuatan yang Kau berikan kepada kami untuk dapat menghadapi tantangan hidup ini. We are also grateful to you, Father, for the strength that you gave us to face whatever challenge that we must face. Kami juga berterima kasih ya Tuhan atas kesehatan yang Kau berikan kepada kami sehingga kami dapat datang dengan tubuh yang sehat hari ini. We are also thankful to you, Father, for a good health, that we can come to you and worship you in good health today. Kami naikkan doa pula, mengakui kami orang-orang berdosa. Kami sudah tahu kehendak Bapa, tapi kami tidak selalu melakukannya. We also come before you to confess that we are sinners. We knew what your will was, but we did not always obey you. Ampuni kami, basuh kami kembali dengan darah-Mu ya Tuhan. Please forgive us and wash us clean with your blood. Bapa, kami juga naikkan doa bersyukur bahwa sahabat kami, Pastor Jonathan Lim, sudah boleh pulang ke rumahnya dari rumah sakit. Berilah terus kepadanya kekuatan, dan biarlah Engkau terus pulihkan kesehatannya. Heavenly Father, we are thankful to you because our dear friend Jonathan Lim is now already discharged from the hospital and now he's home recuperating. May you continue to strengthen him and restore him to good health. Kami juga berdoa ya Bapa, buat Tante Elvir, berilah kepadanya kekuatan dan jauhkanlah dari segala kecelakaan, dan juga ambillah rasa sakit dari tubuhnya. We also remember our sister Tante Elvir. May you continue to strengthen her. May you protect her from any accident, and may you take the pain away from her body. Kami berdoa juga buat Om Arthur, kepadamu kami memohon, berilah dia kesehatan dan kekuatan menjalani perawatan minggu demi minggu. We also pray for Om Arthur. May you continue to strengthen him so that he can go through the treatment week after week. Kami juga berdoa buat Andri, entah mengapa hari ini dia menggigil kedinginan. Biarlah tangan-Mu Engkau tumpangkan atasnya, memberikan kepadanya kehangatan sehingga dia berhenti menggigil. We pray for our sister Andri, Lord. Somehow today she's shivering. So we pray, may you place your hands of healing upon her and give her the warmth that she needs, that she will no longer shiver. Kami terus berdoa, biarlah Engkau menyempurnakan pemulihannya, sehingga pada akhirnya dia kembali bisa berjalan. We pray, Father, may you continue to heal her, to perfect the healing that you have wrought upon her, that one day, Lord, she'll be able to walk again. Kami mengingat Om Peter Subadia, berilah kepadanya kekuatan, berilah kepadanya kesembuhan, sehingga dia bisa kembali berjalan pula. We remember Om Peter Subadia, Father, may you touch him, may you strengthen him, that he can walk again, and he can be healed. Bapa dalam surga, kami juga berdoa buat Om David Sugita, teruslah Engkau sempurnakan pemulihannya, makin hari dia makin sehat.
We also remember David Sukita. May you continue to strengthen him and to heal him, Father, that he will be healthy. Bapak, kami juga naikkan doa buat Stephanie dan Mira, saudara-saudari kami. Teruslah beri mereka kekuatan dan sembuhkan dari sakit penyakit mereka. We remember our sister Stephanie and Mira. May you continue to strengthen them and to heal them from their illnesses. Kami berdoa bagi saudari kami Herwi, berilah kepadanya juga kesehatan. Biarlah tubuhnya kembali sembuh dari sakit penyakitnya. We pray for our sister Herwi. May you touch and heal her so she will be healthy again. Dan berilah kepada hamba-Mu saya ini juga kesehatan, supaya saya juga boleh tetap sehat dan kuat. Pray also for me, Father, your servant. May you continue to heal me, to strengthen me, that I too will be healthy. Bapak, kami tahu hidup ini ada dalam tangan-Mu. We know, Lord, life is in your hands. Tuhan Yesus, Engkau sudah memanggil Om Teko. Kami berdoa teruslah hibur hati Tante Fun dan keluarganya. Lord, you have called Om Teko home. Pray that you will continue to comfort Tante Fun's heart and also the hearts of her family. Dan biarlah Engkau berkenan memberkati kebaktian pemakaman nanti hari Sabtu. We pray for your blessings, Lord, upon the funeral service of Om Teko this coming Saturday. Bapak, sekarang berbicaralah. Kami siap untuk mendengarkan-Mu. And now we pray, Father, please speak to us. We are ready to listen to you. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa, and in the name of Jesus, our Lord and our Savior, we pray. Amen. Saudara-saudara, tema khotbah pada pagi hari ini adalah kadang ia menekan tombol pause. The theme of today's message is sometimes he presses the pause button. Mari kita buka Kisah Para Rasul pasal 18. Will you please turn your Bible to the book of Acts chapter 18. Kisah Para Rasul pasal 18. Kita akan membaca ayat 18 hingga ayat 22, and we are going to read verse 18 to verse 22. Mari kita bangkit untuk pembacaan firman Tuhan. Saya membaca ayat 18, saudara menyambut membaca ayat 19, begitu seterusnya. I will start by reading verse 18, and you will respond by reading verse 19, and so forth. Kisah Para Rasul 18 ayat 18. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus, lalu ia minta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kenkrea, karena ia telah bernasar. Priscilla dan Aquila menyertai dia. Verse 20, mereka minta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Verse 22, together, ia sampai ke Kaisaria, dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antioquia. Silakan duduk, saudara-saudara. Saudara-saudara, salah satu hal tentang kehidupan Kristen yang cukup mencengangkan saya adalah betapa biasanya hidup kekristenan itu. One of the things about Christian life that strikes me the most is how ordinary that life is. Saudara, kebanyakan sebetulnya kehidupan Kristiani adalah kehidupan yang biasa, yang rutin. Tidak terlalu banyak hal-hal yang
terlalu luar biasa atau menegangkan. Far from glamour and excitement, for the most part, Christian life is just a routine and uneventful life. Nah, saya juga temukan bahwa hal yang seringkali kita samakan dengan hidup yang luar biasa sebagai orang Kristen, tidak lain tidak bukan adalah kegiatan atau aktivitas. I have found that what we often equate with excitement and fulfillment in Christian life is none other than activities. Jadi saudara, seolah-olah begini ya, makin sibuk maka makin hidup kekristenan itu begitu luar biasa. It then goes without saying, the busier we are, the more fulfilling and exhilarating Christian life is. So it seems. Tapi saudara, itu bukanlah realitas kehidupan Kristiani. But that is not the reality of Christian life. Sebagaimana dapat kita lihat dari kehidupan Paulus, kehidupan Kristiani adalah kehidupan yang biasa. As we shall see from the life of Paul, Christian life is an ordinary life. Saudara, hari-harinya tidak selalu penuh acara dan tidak selalu dipenuhi dengan hal-hal yang luar biasa. You see, days of his life were not always eventful and filled with much to-do list. Kadang-kadang benar-benar ada hari-hari yang lewat tanpa ada yang terjadi. Sometimes they were just uneventful. Mungkin kita akhirnya jenuh dan mungkin pernah juga merasa bersalah. Ya, we might feel bored and even guilty. Kita mungkin beranggapan seharusnya hidup bersama Kristus, kehidupan yang luar biasa, bukannya yang biasa. Dan kita harus berbuat lebih lagi, bukan justru berbuat lebih kurang. Ya, we might feel bored and even guilty, thinking that life with Christ should be extraordinary, not ordinary. And we should do more, not less. Tapi saudara, tidak ada salahnya menjalani kehidupan yang biasa. But there is nothing wrong with having an ordinary life. Yang terpenting adalah kita tetap hidup di dalam kehendaknya. What matters is we remain in His will. Nah saudara, mari kita lihat firman Tuhan yang telah kita baca ya. So let's delve into the word of the Lord that we have just read. Paulus tinggal di Korintus sekitar 1,5 tahun. Nah, sampai saat itu, itulah waktu yang paling lama dia tinggal di satu tempat. Paul stays in Corinth for 1.5 years. To date, it's the longest he has ever stayed in one place. Bukan saja dia memberitakan Injil, dia juga memupuk iman orang-orang percaya. Not only does he preach the gospel, but he also nurtures the faith of the believers. Nah, tatkala ia melihat mereka siap untuk ditinggalkan, maka dia memutuskan untuk pergi. When he sees that they are ready to be left alone, he decides to move on. Dia mengajak Priscilla dan Aquila dan meninggalkan Silas dan Timotius di Korintus. He takes Priscilla and Aquila along, but leaves Silas and Timothy behind. Saudara, mohon perhatikan sesuatu yang menarik di sini. Please notice something interesting here. Saudara-saudara, Paulus tidak memanggil pasangan ini Aquila dan Priscilla. Dr. Lukas di dalam Kisah Para Rasul memanggil mereka Priscilla dan Aquila. Instead of addressing this couple as Aquila and Priscilla, Dr. Luke addresses them as Priscilla and Aquila. Saudara, bahkan kalau kita perhatikan di Alkitab setelah ini, kalau nama mereka muncul, selalu dipanggilnya Priscilla dan Aquila. In fact, the rest of the times, whenever their names pop up in the Bible, they're always known as Priscilla and Aquila. Bukan Bapak Aquila dan Ibu Priscilla. Not as Mr. Aquila
and Mrs. Priscilla. Saudara, mohon perhatikan, pertama kali nama mereka muncul di pasal 18 ayat kedua, nama Aquila disebut di depan nama istrinya Priscilla. Please note that the very first time their names show up in the Bible, in Acts chapter 18 verse 2, Aquila's name is mentioned ahead of his wife's name. Di sana ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus, yang baru saja tiba dari Itali dengan istrinya Priscilla. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus, who had recently come from Italy with his wife Priscilla. Nah, jadi pertanyaannya adalah kok berubah panggilan nama mereka? The question is then, why the change of name calling? Saudara, kita memang tidak tahu dengan pasti ya penjelasannya, tapi kita bisa menduga. We do not know for sure, but we can surmise. Tampaknya saudara, dengan berjalannya waktu, terlihat jelas bahwa si Priscilla, si ibu ini nih, si istri ini, yang menunjukkan karunia dalam pelayanan yang lebih kuat daripada suaminya. You see, evidently over time, it became apparent that it was Priscilla, the wife, who had stronger gifts in ministry. Mungkin dia adalah seorang pengajar yang lebih baik, atau mungkin dia seorang pemimpin yang lebih kuat ketimbang suaminya. Perhaps he was a better teacher or a stronger leader than her husband. Nah, itu sebab pada akhirnya dia lebih dikenal dan lebih terlibatlah di dalam pelayanan. As a result of it, she was better, well known, and of course, more involved in ministry. Tapi yang indah adalah, ternyata Aquila, si suami, tidak berkeberatan. But what is beautiful about it is that Aquila, the husband, did not seem to mind it. Dia tidak berkeberatan namanya disebut, dipanggil di belakang nama istrinya. He did not object to his names being mentioned after his wives. Singkat kata saudara, dia itu rela duduk di nomor 2 dan tidak duduk di nomor 1. Simply put, he was fine about being number 2 instead of number 1. Jadi kesimpulan kita adalah orang ini berhati besar. So you see, we can conclude that this man had a big heart. Jadi inilah pelajaran pertama yang bisa kita petik. Nah, ini saya kutip dari bukunya Chuck Swindoll, Dropping Your Guard. Here's the first lesson we can then glean, and let me quote this from Chuck Swindoll in his book, Dropping Your Guard. Dia berkata, tidak terbatas apa yang dapat dilakukan dan dicapai orang bila ia tidak mempersoalkan siapa yang akan menerima pengakuan atau mendapat nama. There is no limit to what a man can do or where he can go if he doesn't mind who gets the credit. Saudara, sebetulnya kata-kata ini bukan lahir dari mulut pendeta Chuck Swindoll, tapi dari sebuah papan atau pajangan yang ada di meja Presiden Ronald Reagan sewaktu dia menjabat presiden. Actually, these words did not come from Pastor Chuck Swindoll himself, but from a sign on the desk of President Ronald Reagan in the Oval Office. Saudara, kata-kata ini begitu benar, tapi begitu sulit. You see, these words are so true, but so hard to do. Tapi saudara, tampaknya Aquila benar-benar memegang falsafah kehidupan ini. But apparently Aquila was a firm believer in this philosophy of life. Dia tidak berkeberatan istrinya menjadi pemimpin dalam pelayanan, karena dia tahu istrinya akan lebih dapat berbuat
buat kepentingan Injil ketimbang dia. He did not mind letting his wife be a leader in ministry because he knew she could do so much more for the gospel's sake than he. Dia tidak berkeberatan setiap kali mereka dipanggil, nama istrinya dulu lah yang pertama disebut. He did not mind every time they were called upon, it was his wife's name who God called first. Dia tahu sudah selayaknya lah demikian. He knew she well deserved it. Terpenting adalah saudara, dia tidak berkeberatan membiarkan istrinya dikenal dan berperan lebih besar dalam pelayanan karena dia sadar ini baik untuk kerajaan Allah. More importantly, he did not mind letting his wife be more well known and take a more active role in ministry than he, because he knew it was good for the kingdom of God. Dia meyakini bahwa setiap orang mempunyai karunia-nya masing-masing dan mesti memakai karunia-nya itu. He believed everyone was gifted in a unique way and was to use his or her gift. Pernikahan, apalagi adat istiadat, tidak seharusnya menghalangi pekerjaan Allah. A marriage, let alone custom, should not prevent God's work. Saudara, kebutuhan untuk pengakuan seringkali menghalangi pekerjaan Tuhan atau pekerjaan apapun. The need for recognition often hinders the work of God or any work for that matter. Kita ingin kemuliaan karena kita beranggapan kita layak menerimanya. Jadi akhirnya kita akan merebutkan piala itu. We want the glory because we think we deserve it. So we end up fighting for our rightful claim. Masalahnya adalah, saudara, makin kita meributkan siapa yang akan mendapat nama, makin tidak efektif kita dalam pelayanan dan makin pekerjaan kita justru terbengkalai. The problem is the more we fuss over who should get the credit, the less effective we will be, and the more it hampers the work. Jadi benar-benar dalam hidup ini, bukan hanya dalam pelayanan, kita harus tanggalkan ego kita di depan pintu. So, in life and also in ministry, we ought to leave our ego at the door. Nah, saudara, dalam kaitannya dengan mendapat nama atau pengakuan, ada beberapa saran yang bisa saya bagikan. In regard to taking credit, allow me to share several suggestions. Pertama, saudara, nama itu mesti didasari atas karya yang nyata, bukan status, panggilan, atau usia. Credit is to be based on actual work, not on status, title, or age. Tidak mentang-mentang kita tua, makanya semuanya kita yang kerjakan. Jadi kita yang dapat nama. Yeah, it's not because we are old, then we all get the recognition as if it's all because of us. No. Tidak karena kita mungkin kaya, maka semua juga kita yang dapatkan namanya. And not because we are rich, then we got all the recognition, even though we did not do the actual work. Jadi sekali lagi, saudara, nama atau pengakuan harus didasari atas pekerjaan yang nyata, bukan status kita, ya sebutan kita, title kita, atau usia kita. Kedua, kita hanya boleh mengaku atau menerima pengakuan akan sesuatu yang telah kita lakukan, bukan karena kita kebetulan kecipratan atau ada hubungannya lah dengan itu. Only take credit for something we do, not for something we are connected to. Jangan kita berkata, itu tuh yang hebat, yang kerjaan ini nih, saya punya om.
Ya om lu yang kerjain, bukan lu. So don't say, it's my uncle. It's your uncle, it's not you. Jadi, do not take credit because we are simply connected to. Only take credit for something that we do. Kita memang kalau kita yang kerjakan, oke, kita akui. Ketiga, jangan kita mengaku-ngaku pekerjaan orang lain. Do not take credit for someone else's work. Orang lain yang melakukannya, kita yang tiba-tiba mengklaim kita yang telah berbuat. Jangan. Fourth, jangan juga mengaku-ngaku karena orang luput mengakui kita. Jadi kita itu tuh, nggak suka. Kita mau orang mengakui. Jangan. If we do not get the credit due us because people fail to notice, let it go. Let it go. Do not make them acknowledge it. Do not try hard to convince them we have done it and you ought to give me the credit. No. Let it go. Berikut, sebelum kalau kita tidak mendapatkan nama yang seharusnya kita terima karena orang mengambilnya, merebutnya, juga biarkan, kecuali itu berkaitan dengan hukum atau menjadi masalah hukum. If we do not get the credit due us because people take it from us, let it go, except when it becomes a legal matter. That's a different story. Jadi apapun yang orang lakukan, orang klaim ini mereka yang lakukan, padahal kita biarkan. Biarkan. Berikut, sebelum kita melakukan apapun, jangan pikirkan siapa nanti yang akan dapat nama ya. Kalau misalkan kita rasanya nggak akan dapat nama, kita nggak mau kerjakan. Jangan. Before we do anything, do not think about who will get the credit or whether we will get the credit. Jadi fokuslah pada apa yang kita mesti kerjakan dan pikirkan kebaikan bersama. Jangan pikirkan siapa yang akan dapat nama. Just focus on doing the work and think about the good of many. Don't think about who will get the credit. Dan terakhir, ingat ada Tuhan dalam hidup ini dan Dia melihat semuanya. Remember, there is God and He sees everything. Bila tiba waktunya untuk kita mendapat pengakuan, Dia akan memberikannya kepada kita. When it is time for us to get the credit, He will give it to us. Ingat, pengakuan yang paling penting adalah, atau yang paling berharga adalah dari Tuhan. Remember ya, the ultimate credit is from God. Selama Tuhan lihat, cukup. As long as God knows, that's enough. Udah. Mari kita lanjutkan. Let us move on. Paulus, Priscilla, dan Aquila meninggalkan Korintus, sekarang ada di negara Yunani, menuju Efesus, yang sekarang berada di negara Turkey. Paul, Priscilla, and Aquila leave Corinth, now in the country of Greece, for Ephesus, now in the country of Turkey. Nah saudara, sebetulnya Efesus adalah tujuannya yang pertama sewaktu dia memulai perjalanan misinya yang kedua. Ephesus was his original destination when Paul began his second missionary journey. Namun, sebagaimana saudara mungkin ingat, Tuhan kemudian memintanya mengunjungi Makedonia yang sekarang ada di negara Yunani. But as you recall, God redirected His path to Makedonia, now in the country of Greece. Nah, begitu tiba di Efesus, dia mengunjungi rumah ibadat orang Yahudi dan mulai berdialog dengan mereka tentang siapakah Yesus. Upon arrival, he then visits a synagogue and reasons with the Jews about Jesus. Nah saudara, pembicaraan ini tampaknya
baik sekali. The talks go unusually well. Orang-orang Yahudi berdialog dengan Paulus secara santun, tidak ada letupan-letupan kemarahan, apalagi kekerasan. The Jews reasoned with Paul cordially, and no anger or violent outbursts. Namun saudara, entah mengapa Paulus tetap mau pergi. However, for some reasons, Paul wants to move on. Waktu dia memberitahukan orang-orang Yahudi ini dia mau pergi, orang-orang Yahudi di rumah ibadat itu justru meminta dia jangan pergi. But when he tells them that he's leaving, the Jews in the synagogue ask him to stay longer. Nah, pertanyaannya adalah, kenapa kok Paulus mau pergi sewaktu semua berjalan baik? So the question is then, why did Paul want to leave town when everything was going so well? Nah, saudara, dari jawabannya saya kira kita bisa menduga alasannya. Mengapa dia ingin tetap pergi? From his answer, I think we can surmise the reason why he wanted to move on. Dia berkata, aku akan kembali jika Allah menghendakinya. He said to them, I will come back if it is God's will. Jadi entah mengapa saudara, Paulus melihat inilah waktunya. Dalam kehendak Tuhan, dia pergi. Dan bukan kehendak Tuhan untuk dia tinggal. Somehow he discerned that it is God's will for him to move on. And it was not God's will for him to stay. Nah, jadi inilah pelajaran kedua yang bisa kita petik. Here's then the second lesson we can glean. Pada akhirnya, kehendak Tuhan ditentukan bukan atas dasar faktor manusia, seperti penerimaan orang terhadap kita, tapi atas dasar keyakinan pribadi yang dialaskan atas dasar relasi yang erat dengan Allah. Ultimately, God's will is not to be determined by human factors such as human reception, but rather by personal conviction based on a close walk with God. Saudara, Paulus tidak tinggal karena orang menerimanya. Paulus juga tidak pergi karena orang menolaknya. You see, Paul did not stay because people received him. He did not leave because people rejected him. Belakangan saudara, dalam perjalanan misinya yang ketiga, Paulus kembali ke Efesus. Dan kali ini dia tinggal di Efesus 2 tahun. Later in his third missionary journey, Paul returned to Ephesus and this time he stayed there for 2 years. Nah, tapi sebagaimana kita bisa lihat, kali berikutnya dia kembali ke Efesus, dia justru mengalami penolakan yang keras, yang hampir merenggut nyawanya. But as we shall see, the following time he returned to Ephesus, he encountered fierce resistance that almost cost him his life. Nah, jadi saudara, adalah mempertimbangkan faktor manusiawi sewaktu kita membuat keputusan. Tapi selalu kita mesti berdoa meminta tuntunan Tuhan. It's okay to consider human factor in making a decision, but always pray for God's guidance. Mari kita lanjutkan. Saudara, Paulus meninggalkan Priscilla dan Aquila di Efesus. Dia melanjutkan perjalanannya ke Kaisarea, ke Yerusalem, sebelum akhirnya kembali ke Antioch yang sekarang ada di negara Syria. Leaving behind Priscilla and Aquila in Ephesus, Paul then goes to Caesarea and Jerusalem before he finally returns to Antioch, now in the country of Syria. Saudara, tidak banyak yang terjadi di Efesus, Kaisarea, dan Yerusalem. Nothing much happened in Ephesus, Caesarea, and Jerusalem. Kunjungan Paulus di sini sepi-sepi saja.
Tidak ada apa-apa yang terjadi, seakan-akan Tuhan menekan tombol pause. These visits were quiet and uneventful, as if God had just pressed a pause button. Nah, jadi inilah pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik. First, then the third and last lesson we can glean. Ada waktu Tuhan menekan tombol play. Ada waktu Tuhan menekan tombol pause dalam hidup kita. There are times God presses the play button. But there are times He presses the pause button in our lives. Ada waktu Dia memberikan kepada kita tugas-tugas. Ada waktu Dia tidak memberikan kepada kita tugas. There are times He gives us a lot of assignments, but there are times He gives us none. Tapi saya berharap setelah kebaktian ini tidak ada yang datang kepada saya dan berkata, "Wow, Tuhan baru saja menekan tombol pause. Saya nggak usah lagi berbuat apa-apa dan melayani apa-apa." But I hope none of you will come to me after the service and says, "Paul, you know what? You're right. God just pressed that pause button. I'm to quit and not do anything anymore." Please don't do that. Saudara, kadang Tuhan menekan tombol pause agar kita bisa berhenti sejenak. Kita bisa melihat apa yang telah terjadi dan memulihkan kekuatan kita kembali. Sometimes He presses the pause button so that we can have a break. Take a hard look at what has happened and rejuvenate our energy. Tapi kadang saudara, Tuhan menekan tombol pause karena Dia ingin kita hanya berdiam diri dan menikmati kebaikannya. But there are times He presses the pause button because it simply is the time for us to enjoy His goodness. Kita tidak lagi harus berbuat apa-apa yang besar-besar. Kita hanya perlu melakukan tugas-tugas kita. We need not do anything spectacular. We just need to do the mundane things of life. Things that we must do. Saudara, hidup ini dapat kita umpamakan seperti mendengarkan musik. In a way, living is like listening to music. Waktu kita ingin mendengarkan musik, kita akan tekan tombol play. When we want to listen to music, we will press the play button. Di waktu kita ingin pergi sebentar, kita akan pencet tombol pause. But when we want to step away, we will press the pause button. Waktu kita udah selesai mendengarkannya, kita akan tekan tombol stop. But when we're done listening, we will then press the stop button. Saudara, ada waktunya kita ini bermusik, yaitu waktu Tuhan memberikan kepada kita kesempatan demi kesempatan. There is time for us to make music for the Lord through opportunities He gives us. Nah, waktu Dia memberikannya kepada kita, jangan kita yang pencet-pencet tombol pause atau stop. But of course, when He gives us those opportunities, we should not take the liberty to press the pause or the stop button. No. It is He who gives us those opportunities. That means He wants us to make music, to do something for Him. Tapi saudara, ada kalanya Tuhan meminta kita untuk berhenti sejenak. Tuhan mau kita beristirahat dan memulihkan kekuatan kita. But there is time for us to pause. When God wants us to rest and to rejuvenate. Jangan rasa ini salah. Jangan merasa kok sesuatu nggak benar kok. Saya kok dibuat menjadi pause. Terima. Terima. Tuhan mau kita menikmati kebaikannya. So when God presses the pause button, don't
think like negatively, something must be wrong. Why are you pausing the pause button? Why am I not doing anything? No, enjoy it. Enjoy the goodness of the Lord. Namun saudara, pada akhirnya ada waktunya Tuhan mau kita berhenti. Nah, dia akan pencet tombol stop. But there will be time when He wants us to stop. Saudara, bukankah ini adalah hidup? That's life, isn't it? Waktu kita muda, tombol play yang ditekan. When we were young, it's like God presses the play button. Kita sibuk, berbuat banyak. We're busy, we do a lot of things. Saudara yang mulai seumur saya, mulailah kita ini memasuki masa pause. Ya, those of you who are about my age, we are beginning to enter the pause period. God is beginning to press the pause button. Dan akan tiba satu hari kelak, Tuhan berkata, stop. Dan dia akan tekan tombol stop. And there will be a time in which He will press the stop button. Kita berhenti di sini, kita akan memulai yang baru di surga. That means what? We will stop whatever it is that we do here on earth. Because we will begin anew in heaven. Saudara, semua baik, sama baiknya. Karena semua ada dalam rencananya. All are good. Equally good. Be it play, pause, or stop. Because all are in His good plan. Amin. Mari kita berdoa, let us pray. Bapa dalam surga, ajar kami menerima tombol apapun yang Engkau akan tekan. Help us, Father, to accept whatever button you press. Waktu Engkau menekan tombol play, biar kami berbuat, bekerja. When you press that play button, let us also do things for you, Lord. Make music for you. But when you press the pause button, ajar kami duduk, menikmati kebaikan-kebaikan-Mu. But when you press the pause button, teach us to just sit down, be quiet, and enjoy your goodness. Dan waktu Engkau menekan tombol stop, biar kami juga menerimanya. Dan kami siap untuk hidup yang baru bersama-Mu di surga. But when you have to press that stop button, help us accept it. Help us remember. Stop here means start there. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. It's our prayer. Through Jesus Christ our Lord we pray. Amen. Terima kasih. Terima kasih Pak Supo untuk message-nya. Saya mau share sedikit ya. Tadi kan ada tentang Aquila dan Priscilla ya. Mungkin Bapak Ibu tahu saya yang orangnya suka sibuk, suami saya yang kalem-kalem ya. Tapi memang jadi lucu ya. Satu kali saya harus datang ke satu gereja, saya lupa gereja atau satu tempat ya. Jadi dipanggilnya begini, Ibu dan selamat datang, Ibu dan Bapak Cynthia. Gitu ya. jadi suami saya jadi yang nomor 2 ya, tapi memang dia ada big heart. Ya, saya rasa benar God's time is the best time. We just have to follow Him, when to pause, when to stop, and when to play. Ya, mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian tak terukur kuasa-Mu Yesus. Dan jemaat untuk bangkit berdiri, puji Dia. Mari kita siapkan hati untuk perjamuan kudus juga. Ya, kita ingat kasih Tuhan Yesus.
persediaan para diakon untuk maju ke muka. I'd like to ask all the deacons to come up here first, please. Hari ini seharusnya Sean menyanyi, tapi dia tiba-tiba sakit lehernya sehingga kehabisan suara. Sean is supposed to sing today, but he lost his voice, so he cannot sing today. Ya, jadi digantikan oleh saudara Hari yang menyanyi. Oke. Saudara-saudara sekalian, marilah kita masuk dalam doa. Ya Allah, ya Bapa kami, terima kasih atas kehormatan yang Kau berikan kepada kami duduk di meja perjamuan-Mu, makan bersama dengan-Mu. We thank you, Heavenly Father, for the honor you have given us to come and share the meal at the table with you. Bapa, biarlah kami mengingat ini bukanlah sembarang makan. Ini adalah untuk mengenang pengorbanan-Mu. Help us remember, Lord, that we're not just sharing a meal, but that we are remembering your sacrifice on the cross. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. In the name of Jesus, we all pray. Amen. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. For I received from the Lord what I also passed on to you. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread, and when He had given thanks, He broke it and said, this is my body, which is for you. Do this in remembrance of me. Marilah kita bangkit berdiri.
Dan saya meminta Diakon Enge untuk berdoa sebelum kita memakan roti ini. Terima kasih Bapak, pada siang hari ini kami berkumpul di hadapan Engkau untuk merayakan perjamuan kudus bersama-sama dengan Engkau. Ya Bapa, ya Allah kami, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, agar kami layak dan pantas untuk merayakan perjamuan kudus bersama Engkau. Kami tahu Bapa, begitu besar kasih cintamu kepada kami sehingga Engkau menderita bagi kami semua. Biarlah melalui perjamuan kudus ini ya Bapa, kami dapat terus mengenal akan kebaikan, kasih dan cintamu kepada kami. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu yang kudus kami panjatkan doa ini. Amin. Marilah kita memakannya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku." In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it, in remembrance of me." Sebelum kita meminumnya, saya meminta Diakon Joseph untuk berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, ampunikan kami minum melambungkan darah yang telah Kau curahkan untuk membersihkan kami dari segala dosa. Terima kasih Tuhan, kami berjanji bahwa pengorbananmu tidak akan sia-sia. Nama anak-Mu Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Amin. Marilah kita meminumnya. Firman Tuhan berkata, "Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until He comes." Mari kita berdoa, let us pray. Bapa dalam surga, biarlah kemanapun kami pergi, kami membawa tubuh Yesus yang sudah disalibkan dalam hidup kami untuk memberitakan bahwa pengampunan dosa sudah ditawarkan dan diberikan kepada manusia. Heavenly Father, we pray wherever we go, may we bring in us the crucified body of the Lord Jesus Christ to proclaim to the world that forgiveness of sin has been given to mankind. Dan biarlah kemanapun kami pergi, kami juga membawa tubuh Kristus yang sudah dibangkitkan untuk memberitakan Yesus sudah menang dari kematian dan Engkau menyediakan hidup yang kekal bagi orang yang percaya. And wherever we go, may we also bring the resurrected body of the Lord Jesus Christ to proclaim to the world that you have overcome death and that you have given us eternal life. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua berdoa. In the name of Jesus, we pray. Amin. Silakan duduk, saudara-saudara. Tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan syukur. Stand for our offering. Saya ingin mengundang para asyam untuk maju ke muka. Marilah kita memberi kepada Tuhan dengan pengucapan syukur ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami diberi kesempatan untuk memberi, untuk mengambil bagian dalam pekerjaan-Mu ya Tuhan.
agar dapat mengelolanya seturut saja dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sambil persembahan diedarkan, kami mengundang Randy Monica untuk membawa pujian.
Terima kasih Randy untuk pujian yang indah, mengingatkan kami bahwa Tuhan adalah penolong kita, tidak pernah terlambat. Mari kita akhiri ibadah kita akan memuji Tuhan lagi dengan pujian My Heavenly Father Watches Over Me. Saya mengajak jemaat untuk bangkit berdiri. receive the benediction. Biarlah kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus,
May the grace of our Lord Jesus Christ, biarlah kasih yang tak berkesudahan dari Allah Bapa, may the unceasing love of God the Father, dan biarlah persekutuan serta kekuatan dari Roh-Nya yang kudus menyertai kita sekalian. And may the fellowship and the power of His Holy Spirit be with us dari sekarang sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus di sorga nanti. From now on until we see Him face to face in heavens above. Amen. Saya akan membacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, Memorial Service untuk Bapak Sutikno Eka Jaya Tumtekho akan diadakan pada hari Sabtu, tanggal 11 September, pukul 1 siang, bertempat di Memorial Chapel di Rose Hill, alamat tertera di Whittier. Yang kedua, hari ini akan diadakan latihan paduan suara. Dan juga kami berterima kasih bagi mereka yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Is there any first timer here? Can you introduce yourself, please? Good morning, my name is Joe. My wife is Corey Beth. We have a little son, Leo. And we live over at Providence Home with Steve, Pastor Steve. So thank you for having me. Oh, thank you for coming. Please join us for our fellowship later. Kami juga mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Ibu Yanti Natawijaya hari ini. Dan juga kepada Bapak Rudi Lim hari ini juga. Happy birthday. Kehadiran dan persembahan minggu lalu ada tertera juga di atas. Dan juga untuk para pelayan, minggu depan harap datang tepat pada waktunya. Mari kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam ibadah kami. Kiranya ibadah kami selalu menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Thank you Lord for being with us till the end of this service. May our praise and worship always pleases you Lord. Tuhan Yesus, tolong kami untuk dapat mendengar suara-Mu dan selalu mengikut perintah-Mu. Lord Jesus, help us to listen to your voice and follow your word, so we may know when to pause, Lord, because we know that your plan is always good for us. Ya Tuhan, kiranya kami juga dapat selalu mendengarkan firman yang telah kami dengar tadi. May we walk according to the word that we have heard today, and may we all be the bearer of the love of Jesus Christ wherever we go. Tuhan, kiranya kami dapat menjadi pembawa-pembawa kasih-Mu kemanapun kami pergi. Ya Tuhan, berkati juga persekutuan kami nanti, berkati makanan yang akan kami santap, sehingga memberi kekuatan bagi tubuh jasmani kami, dan meneguhkan iman kami ya Tuhan. Bless our fellowship, bless the food that we're about to eat, may it nourish our body, and may it strengthen our faith. Lord Jesus, we surrender our life into your hand. In Jesus' precious name we pray. Amen. Ibadah selesai. Happy Sunday. Selamat hari Minggu.